Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Shamsuddin, and now I want to explain about chapter 8. That's the title, Ethnicity and Social Network. Ethnicity. Ethnicity is considered to be shared characteristics such as culture, language, religion, and traditions, which contribute to a person or group's identity. Many ethnic groups use a distinctive language associated with their ethnic identity. Where a choice of language is available for communication, it is often possible for an individual to signal their ethnicity by the language they choose to use. Jadi ethnicity adalah yang sering dianggap sebagai karakteristik bersama seperti budaya, bahasa, agama, dan tradisi yang dimana berkontribusi pada identitas sosial atau kelompok. Banyak kelompok etnis menggunakan bahasa khas yang terikat dengan identitas etnis mereka, di mana pilihan bahasa tersedia untuk berkomunikasi. Seringkali mungkin bagi seseorang untuk menunjukkan etnisitas mereka dengan bahasa yang mereka yang sering digunakan. Then the next, ethnic groups often respond to this situation by using the majority language in a way which signals their ethnic identity. For groups where there are no identifying physical features to distinguishing them from others in the society, these distinctive linguistic features may be an important remaining symbol of ethnicity once their ethnic language has disappeared. Food is like food, religion, dress, and a distinctive speech style are all ways that ethnic minorities may use to distinguishing themselves from the majority group. Jadi, kelompok etnis sering menanggapi situasi dengan menggunakan bahasa mayoritas dengan cara menunjukkan identitas etnis mereka. Untuk kelompok di mana tidak ada ciri fisik yang mengidentifikasi untuk membedakan mereka dari orang lain dalam masyarakat, ciri-ciri linguistik yang khas ini mungkin menjadi simbol penting yang tersisa dari etnis setelah bahasa etnis mereka menghilang. Seperti makanan, agama, pakaian, dan tradisi-tradisi yang ada di dalam suatu komunitas tersebut. Dan gaya bicara yang khas adalah semua cara yang dapat digunakan etnis minoritas untuk membedakan diri mereka dari kelompok minoritas yang lainnya, mayoritas yang lainnya. Oke. African American Vernacular English yang disingkat sebagai AAVA. AAVA is heard especially in the northern cities of United States. One of its most distinctive feature is the complete absence of the couple verb be in some social and linguistic contexts. In most speech contexts, speakers of standard English use shorter or reduced form of the verb be. In other words, people do not usually say, "She is very nice," but rather, "She's very nice." Jadi, bahasa Inggris vernakular Amerika yang disingkat sebagai AAVE. AAVE terdengar terutama di kota bagian Amerika Serikat Utara. Salah satu fitur yang paling khas adalah tidak adanya sama sekali kata kerja
kata kerja be dalam beberapa konteks sosial dan linguistik. Dalam kebanyakan konteks pidato, penutur bahasa Inggris standar menggunakan bentuk kata kerja be yang diperpendek atau dikurangi. Dengan kata lain, orang biasanya tidak mengatakan dia sangat baik, melainkan she is very nice, tapi menggunakan she is very nice, disingkat. Be is sebagai B disingkat she's. She digandeng she's very nice. Seperti itu. Kemudian British Black English. The English of those who speak minority language such as Gujarati, Punjabi, and Turkish generally signals ethnic background. And people of West Indian or African Caribbean origin use a ring of varieties depending on where they live in England and how long their families have lived in Britain. These burns in Britain are usually described as members of the British Black community and must speak a variety of Jamaican Creole as well as variety of English. Jadi bahasa Inggris dari mereka yang berbicara bahasa minoritas seperti Gujarat, Punjabi, Turki pada umumnya menandakan latar belakang etnis, dan orang-orang asal India Barat atau Karibika Afrika menggunakan berbagai varietas tergantung di mana mereka tinggal di Inggris, dan beberapa lama keluarga mereka tinggal di Inggris. Mereka yang lahir di Inggris biasanya digambarkan sebagai anggota komunitas kulit hitam Inggris dan kebanyakan berbicara dalam berbagai bahasa Creole, Jamaika, sastra berbagai bahasa Inggris. Seperti itu. The next, Maori English. The Maori are the indigenous people of New Zealand. When they speak English, they have certain features that distinctive of their ethnicity. For example, the text the use of majority greetings such as kia ora, tena, koi, and extra. Suku Maori adalah suku Maori yang menggunakan bahasa Inggris. Adalah penduduk asli Selandia Baru. Ketika mereka berbicara bahasa Inggris, mereka memiliki ciri-ciri tertentu untuk membedakan etnis mereka. Misalnya penggunaan pada kata penggunaan sapaan. Penggunaan sapaan ini di bahasa mereka jadi kei, ora, tena, koi, dan lain-lain. Jadi tidak menggunakan bahasa Inggris yang pada umumnya. Gitu. And then New Englishes. The term New Englishes is most often used to describe varieties which have developed in post-colonial societies where the colonial power have been displaced, but the legacy of English remains. Jadi istilah dari New Englishes paling sering digunakan untuk menggambarkan varietas yang telah berkembang dalam masyarakat paskolonial di mana kekuatan kolonial telah dipindahkan, tetapi warisan bahasa Inggris masih tetap ada. Okay, the next, social network. Network in social linguistics refer to the pattern of informal relationships people are involved in on a regular basis. There are two techniques terms which have proved very useful for describing different types of network: density and laxity. Density. It is a member of a person's network are in touch with each other. Laxity. It is referred to the types of transaction people are involved in. And uniplex relationship, when the link to someone else in only in one area. Multiplex relationship, interaction with other in several dimensions. Jadi
jaringan dalam sosiolinguistik mengacu pada pola hubungan informal yang melibatkan orang-orang secara teratur. Ada dua istilah teknis yang berbukti sangat berguna untuk menggambarkan berbagai jenis jaringan. Nah, jaringan ini yaitu ada dua, density and laxity. Density yaitu mengacu pada anggota jaringan seseorang yang berhubungan satu sama lain. Sedangkan laxity yaitu mengacu pada jenis transaksi yang melibatkan orang-orang. Nah, hubungan di sini ada dua, uniplex dan multiplex. Uniplex yaitu ketika seseorang dengan hanya berteman dengan satu orang dalam tempat yang sama. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali dimanapun dia hanya tetap berteman dengan satu orang saja. Berbeda dengan multiplex, yaitu interaksi dengan orang lain dalam beberapa dimensi. Jadi berbeda-beda di setiap tempat dia mempunyai teman yang berbeda-beda seperti itu. Sehingga cara berbicara pun juga berbeda. Then the next, communities of practice and the construction of social identity communities. Linguistics pattern described by sociolinguistics correlates to macro level categories such as gender, age, ethnicity, and class. The concept of community or practice is aimed at understanding the complexities of belonging to a certain group. Jadi, komunitas, praktik, dan konstruksi identitas sosial komunitas. Pola linguistik yang dijelaskan oleh sosiolinguistik berkorelasi dengan kategori tingkat makro seperti jenis kelamin, gender, usia, etnis, dan kelas. Konsep komunitas praktik ditujukan untuk memahami kompleksitas memiliki kelompok-kelompok tertentu. Seperti itu. Okay, that's all for me about chapter 8, ethnicity, and yes, that is. If I have some mistake for my explanation, I say sorry. And the last I say, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.